Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk kembali berbincang mendalami wewangi tuntunan Nabi. Nah, kalau pada sekian pertemuan kemarin kita berbicara tentang berbagai hal seluk-beluk wewangi tuntunan Nabi, kali ini kita akan bicara aplikator, Ustaz. Nah, aplikator ini apa, Ustaz? Ya, aplikator itu adalah ini kan kita pakai. Nah, coba. Ya. Ini misik, Miss Ghazal, bisa dipakai. Jadi ini istilah aplikator ini istilah khusus dalam wewangian ya, yang kita maksudkan. Dari kata apply, ya ini cara memakai. Nah, ada dua cara pakai itu ya. Yang pertama sebagaimana kita sebutkan, kita dapati dalam hadis, ada seorang laki-laki, seorang sahabat hendak melakukan umroh dan bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW apa yang hendak dia lakukan, apa yang perlu dia lakukan. Karena ketika itu laki-laki ini melumuri badannya dengan za'faron. Melumuri. Ya? Maka ketika melumuri dengan za'faron itu tidak perlu aplikator karena langsung dituangkan. Nah, misalnya ini dituangkan. Allah. Sebagaimana kita juga dapati bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu biasanya memakai misik atau ambar itu di rambut dan di janggut. Ini misik, Ustaz, Miss Ghazal ya. Masya Allah. Nah, kalau Rasulullah memakai itu di rambut dan di jenggotnya ini sampai mengkilap ya. Waduh, mengkilap. Nah, ini mudah-mudahan sudah cukup mengkilap walaupun kalau Rasulullah rambutnya panjang ya. Nah, ini tidak perlu aplikator karena langsung. Tetapi ada karena belakangan ini orang memerlukan yang saya nggak pakainya nggak sebanyak itu dengan berbagai alasan, maka akhirnya menggunakan aplikator. Aplikator itu apa? Nah, orang sebagian menyebutnya sebagai stick. Nah, stick. Nah, ini. Nah, ada yang seperti ini juga. Ini tadi dari kaca, kemudian kalau ini dari plastik, Yang dianjurkan yang mana nih, Ustaz? Yang dianjurkan tergantung penggunaannya ya. Secara umum kalau pakai kaca itu jauh lebih aman karena dimungkinkan tidak terjadi reaksi-reaksi yang menyebabkan perubahan pada parfum itu. Parfum itu bisa rusak manakala disimpan dalam botol yang di dalamnya menggunakan aplikator dari plastik. Sebaiknya kalau kita misalnya menggunakannya untuk jangka pendek, misalnya ada yang beli, contohnya kalau kita ke Abdus Somad Al-Qurashi atau ke itu. Nah, ini kan ada muncul pertanyaan. Loh, kalau plastik itu nggak baik, kenapa kok ke toko-toko parfum terkemuka di Saudi Arabia, bukan Amerika ya. Di Saudi Arabia itu pada pakai yang terbuat dari plastik. Termasuk ini ya, ini kan Abdus Somad ini kan merek yang bisa dikatakan sangat terpercaya ya. Betul. Dan lebih daripada sekedar merek, Abdus Somad Al-Qurashi itu adalah satu dari 5 parfumis terbaik dunia. Masya Allah. 1 dari 5 parfumis terbaik dunia. Beliau sudah wafat, Allah yarham. Syekh Abdus Somad Al-Qurashi ini merupakan seorang parfumis terbaik yang beliau sangat mendalami, sangat mencintai mengenai mawar, dan beliau memiliki racikan khusus yang dinisbahkan setelah itu dinisbahkan kepada nama beliau. Ini dapat dibeli kalau mawar, Ustaz ya? Ada kombinasi mawar, kemudian ada misiknya, dan ada beberapa lagi bahan lain, dan menghasilkan aroma yang Masya Allah. Nah, kalau dioleskan itu. Karena orang bertanya, Ustaz, itu parfum, kok misalnya saya sempat menyebut, bau parfum yang enak itu, yang baik itu elegan, tidak skanky, langsung menyergap gini, sehingga kita rasanya seperti sesek, baunya sangat gak enak. Tapi kok ada orang baru masuk, orangnya belum nyampe, baunya sudah nyampe. Lembut dan elegan. Masya Allah. Itu karena terkait dengan bahan-bahan yang digunakan, racikannya yang sangat bagus, selain memang tadi itu bahan-bahan berkualitas tinggi. Di antaranya kita dapat menemukan di beberapa toko di Saudi Arabia itu, cuma memang satu tulanya bisa dipakai untuk membeli sekian semuanya ini. Ya, jadi kalau
Abdus Somad Al-Qurashi ini kok mohon maaf ini ya, botol-botol yang dijual kecil-kecilnya saya bilang kecil ya karena 3 mili, 3 mili, 6 mili gitu ya. 3 mili itu seperempat tulah, 6 mili itu setengah tulah Arab. Ya. Kemudian tadi itu ada yang 1 tulah. Oh, Masya Allah. Nah, ini kenapa kok Abdus Somad Al-Qurashi ini sebagai orang, sebagai pihak yang bisa dikatakan memiliki keahlian dalam parfum yang sangat expert ya, parfum alami kok menggunakan aplikator atau stick plastik itu apa alasannya? Padahal kalau bahan alami itu nanti lebih cepat rusak. Iya, betul. Jika lebih cepat rusak jika tempat dan yang menyertainya aplikatornya itu tidak benar. Tetapi bahan alami itu justru paling awet jika tempat dan aplikatornya itu benar. Nah, dalam kaitan ini kita perlu memahami, saya dulu juga bertanya-tanya, kenapa kok malah plastik? Itulah saya pernah mendapatkan dari Abdus Somad Al-Qurashi itu wadahnya sangat bagus, tapi bukan wadahnya saya maksud ya. Lain waktu kita berbincang khusus mengenai Sukatutip, wadah parfum. Meskipun ada merek Sukatutip juga. Sukatutip itu ada merek juga, itu di Saudi juga ada. Nah, ini aplikatornya betul-betul memenuhi standar. Betul-betul memenuhi standar. Cuma pertanyaannya adalah, ada apa? Kenapa perusahaan sebesar itu, perusahaan sekredibel itu, sebonafit itu, dan itu bukan hanya Abdus Somad Al-Qurashi, di Arabian Oud, sebagian besar juga demikian, kecuali beberapa. Misalnya ini adalah campuran misik, kemudian za'faron, kemudian ambar, kemudian oud, apa tadi? Misik, za'faron, ambar, oud, itu mawar. Mawar, 5 terbaik ini ya. Nah, Masya Allah. Sehingga menghasilkan bau yang sangat kuat dan cenderung orang memakainya tidak dalam jumlah banyak sebagaimana umumnya orang Arab. Maka di sini berbeda dengan botol-botol lainnya. Cuma di sini masih pakai plastik. Iya. Nah, yang paling baik nanti akan saya tunjukkan. Di sini aplikatornya menggunakan kaca. Nah, tapi kembali, kenapa kita melihat di beberapa toko-toko parfum yang terkemuka itu menggunakan aplikator dari plastik? Karena orang-orang di Saudi, dan ini saya mendapatkan informasi dari seorang rekan yang bertahun-tahun tinggal di sana, kuliah S2, S3 di sana dalam bidang teknik, kemudian bekerja di sana sebagai expert. Dia menunjukkan, artinya ini memberikan jawaban, melegakan, memantapkan asumsi saya, sebagaimana saya pernah melihat orang tuh beli parfum itu di Arabian Oud waktu itu, beli nggak mau pakai kantong-kantong tuh, hanya diambil begini langsung, padahal harganya sekian ribu rial Saudi. Dikasih bonus malah nggak mau tuh, bonusnya kasih saya. Di sisi lain. Nah, kenapa? Karena ternyata orang sana itu botol-botol seperti ini untuk traveling. Perjalanan gitu ya? Iya. Jadi untuk pakai sehari-hari. Yang itu tidak perlu waktu berpekan-pekan atau berbulan-bulan untuk habis. Karena pakainya kira-kira serupa dengan yang saya pakaikan pertama kali tadi. Jadi nggak usah pakai aplikator sebenarnya ya? Nggak usah pakai aplikator bisa, atau kalau pakai aplikator tuh banyak sekali. Gitu ya. Cenderung dituang, terus diusapkan, dioleskan ya, dibasahkan ke badannya, sehingga memang menghasilkan bau yang memang ya lebih awet. Kita mengoleskan 1-2 oles saja awet, apalagi ketika memakainya dalam melumuri. Nah, atau misalnya tadi membasahi rambut, kepala dan lihiyah. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu kan artinya penggunaannya kalau dipakai sehari-hari nggak perlu sebulan sudah habis. Sehingga penggunaan aplikator yang berbahan plastik itu, plastik sendiri bertingkat-tingkat ya. Abdus Somad Al-Qurashi ini atau Arabian Oud atau nanti beberapa lagi lainnya menggunakan aplikator plastik, tetapi plastiknya berkualitas tinggi. Sehingga ketika kita menyimpannya untuk setahun, ini kan sebenarnya kalau dipakai untuk menyimpan lebih dari setahun itu kan nggak baik. Tetapi sejauh ini masih cukup baik. Kalau begitu, jika ini untuk traveling, lalu yang dipakai untuk sehari-hari di rumah, maksudnya dipakai bukan untuk traveling itu kan dimasukkan kantong ya, kantong. Itu yang gimana? Contohnya ini, ya. Ini contoh
kayak botol parfum yang sering ditaruh di rumah gitu ya. Iya. Dan kita lihat di sini aplikatornya ini cukup aman, artinya memang memungkinkan biasanya parfum-parfum yang paling baik dari Oud, misalnya Oud yang CUV. Oud CUV itu adalah sebutan untuk Oud terbaik. Untuk Oud terbaik. Tahun 2020 dan tahun 2021 Oud terbaik yang dipakai untuk dinding Ka'bah berasal dari Indonesia. Wah, ini berarti yang dapat rezeki bisa umroh nanti bisa bisa mencium dinding Ka'bah. Insya Allah. Maksudnya membaui ya biar mengenal. Masya Allah. Jadi dalam hal ini jangan terpengaruh pada ininya. Nah, karena kita itu tidak terbiasa, bukan tidak terbiasa ya, memang anggarannya berbeda. Tidak menyimpan dalam jumlah besar parfum itu, kita cenderung menggunakannya di botol-botol kecil semacam ini. Maka jika sekiranya ada yang beli dari botol semacam itu, ya, dan kita ingin menyimpannya untuk yang lama, kita bisa beli botol yang memang qualified. Ya. Ini yang kita bicarakan parfum alami ya Ustadz ya? Iya betul. Bukan, wah botolnya sudah bagus ternyata belinya parfum abal-abal kimia buatan itu ya. Kalau dilumuri di badan kan berarti badannya bisa... Nah, kalau ada parfum yang berbahan sintetis artifisial. Itu sebaiknya dipakainya di baju. Karena memang bukan untuk badan. Kalau penggunaan untuk badan secara terus-menerus, secara jangka panjang, itu bisa tidak baik. Nah, jadi tadi kembali lagi pada aplikator. Nanti lain waktu kita bahas khusus mengenai botol. Cuma memang beberapa hal kita tetap menyebut botol ya, karena memang itu tempatnya di botol. Jadi kalau misalnya kita beli Misk Ghazal, misalnya dari Abdul Somad Al-Qurashi atau dari Arabian Oud atau nanti dari Muhammad Al-Qurashi atau dari Ibrahim Al-Qurashi atau dari beberapa toko parfum yang kredibel menggunakan 100% bahan-bahan alami itu, maka kita dapat memindahkannya atau kita malah bawa botol ke sana bisa juga ya Ustaz ya? Bisa, atau kita beli di sana juga ada. Artinya kalau kita beli itu mereka maklum bahwa ini dipakainya bukan sebagaimana mereka pakai. Kalau kita beli langsung satu paket dengan parfumnya malah lebih murah. Atau misalnya saya beli yang Misk Arus, cuma saya nggak bawa wadahnya di sini. Dari Arabian Oud, kita beli yang langsung di toko itu ada pakai aplikator yang dari plastik. Tapi tersedia juga, dan waktu itu saya dapatkan dengan harga yang jauh lebih murah, aplikatornya pakai kaca dan elegan botolnya itu. Nah, apa yang membedakan? Ini biasanya ditawarkan dalam penerbangan atau untuk toko dari jaringan Arabian Oud yang berada di luar Saudi. Kenapa yang di luar Saudi? Karena yang di luar Saudi itu biasanya pakainya memang untuk jangka panjang, jarang-jarang. Ini tadi kan yang stick atau aplikatornya dari kaca ya? Iya. Nah, selain sticknya, ini juga perlu diperhatikan, ini tidak bertahan lama. Artinya kalau misalnya untuk waktu yang sangat panjang, maka sebaiknya tidak ada unsur plastiknya. Tidak ada unsur plastiknya. Misalnya, atau sangat minim unsur plastik, seperti yang botol begini. Ini ini ada tapi sangat sedikit di sini, tetapi ada lagi misalnya ini. Nah, ini saya beli waktu di Turki. Nah, ini lain lagi. Produknya Anthony Marmin. Ya. Nah, yang begini ini aplikatornya aman dan untuk menyimpan jangka panjang juga bagus. Ini Misk. Ini dalamnya ini ya Ustaz ya, yang seluruhnya tidak ada plastiknya ya. Betul. Ini Misk dicampur dengan osmanthus, dicampur dengan beberapa lagi bahan masuk mawar ya. Misk Ghazal. Elegan, lembut dan elegan. Masya Allah, iya. Nah, jadi yang seperti ini bisa untuk fungsi untuk tujuan penyimpanan. Adapun yang kayak begini ini Misk Kambodi. Oud Kambodi. Ini aplikatornya menggunakan plastik ya. Gaharu dari Kamboja. Dari Kamboja. Bukan pohon Kamboja maksudnya, gitu, tapi dari daerah Kamboja. Salah satu gaharu terbaik. Masya Allah. Kok ini dibiarkan pakai plastik? Karena ketika itu ya tidak terpikir untuk menyimpan lama, gitu.
Nah, tapi kalau ini perlu sebagian ini perlu dipindah ke botol-botol khusus untuk disimpan lebih lama, Ustaz. Nah, Bagian dari library ya, bagian dari maktabah apa itu tibiah. Oh ya, istilahnya memang library, perpustakaan wewangian. Jadi kalau misalnya kita itu beli parfum di sana dan kita ingin memang menyimpannya untuk jangka waktu yang lama, terlebih untuk parfum-parfum yang harganya cukup mahal dan itu sangat berkait dengan penggunaan khusus, misalnya Misk Ghazal. Misk Ghazal yang bagus itu kan harganya ribuan rial ya. Misalnya Misk Ghazal, saya nggak perlu menyebutkan rincian-rinciannya karena memang bertingkat-tingkat itu. Nah, Misk Ghazal ini penggunaannya kan memang untuk jangka waktu yang cenderung lama gitu. Bukan untuk jangka waktu yang lama, tetapi ada penggunaan yang sifatnya bulanan. Yakni ketika seorang perempuan selesai dari menstruasi. Ketika bersuci itu dituntunkan untuk menggunakan Misk Ghazal. Misk Ghazal, bukan misik yang warnanya putih. Yang disebut misk tohara itu bukan. Apalagi yang misik yang abal-abal ya. Sahih. Nah, Misk Ghazal ketika orang membelinya dengan maksud ini hanya dipakai untuk sebulan sekali, meskipun itu boleh dipakai di luar waktu itu, ketika suami ingin berdekatan dengan istrinya atau dalam waktu yang lain, itu boleh dipakai. Tetapi sekali lagi, kalau semisal ada yang ingin memakainya itu hanya untuk sebulan sekali, ini kan berarti kalau satu tulah itu bisa bertahun-tahun, maka sebaiknya disimpan di wadah yang khusus. Seperti ini tadi berarti lumayan recommended ya, ini dengan stik yang khusus. Stik aja, Masya Allah. Jadi kita fokus bincang kita saat ini adalah mengenai aplikatornya. Lain waktu insya Allah kita akan bicara lebih khusus mengenai sukatutip atau wadah penyimpanan parfumnya. Masya Allah, semoga besok bisa menghadirkan yang dari kulit unta. Kulit unta. Doakan mudah-mudahan saya bisa segera mendapatkan yang dari kulit unta. Masya Allah, alhamdulillah. Demikian pemirsa, jadi bagi Anda yang memiliki keinginan menyimpan parfum alaminya dengan jangka waktu yang tadi setahun, terutama setahun lebih ya, di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun, perhatikan aplikator dari botol penyimpanannya. Yaitu jangan menggunakan yang dari plastik. Kalau yang dari plastik ini biasanya memang kita dipakai untuk keperluan yang pendek. Apalagi untuk Misk Ghazal. Apalagi untuk Misk Ghazal. Karena Misk Ghazal itu kan dari maspot, kemudian diproses dengan menggunakan air murni. Nah, ketika dia terkontaminasi oleh stik yang buruk, oleh stik yang kualitasnya rendah, atau stik yang di situ terkontaminasi dengan air, maka setelah lama itu bisa mengalami dalam tanda petik rusak, yakni seperti terpisah butiran-butiran. Kalau ini kan tidak terlihat ya, tidak terlihat itu. Tapi kalau misalnya tercampur dengan sempurna ya ini. Iya, ini kalau misalnya pakai stik yang buruk, apalagi kemudian ada kontaminan airnya, airnya kan bukan air murni, maka ini bisa seperti memisah, seperti ada butiran-butiran. Nah, ini penting untuk dipahami agar ketika kita mengalami itu kita bakal mengatakan, wah saya dibohongi nih, ini sudah beli jauh-jauh beli dari sana, ternyata kualitasnya jelek. Bukan, itu bukan kualitasnya jelek, tetapi karena stik yang kita pakai alias aplikator yang kita pakai itu tidak tepat, sehingga merusak kualitasnya. Padahal parfum alami itu secara umum, saya tidak mengatakan seluruhnya, secara umum, terlebih oud, misalnya kita menjumpai ada oud kalakasi, itu makin lama, bahkan ada yang sampai berusia 150 tahun, ada yang sampai berusia 180 tahun, semakin tua disimpan, semakin bertambah baik kualitasnya. Demikian pula dengan Misk Ghazal ataupun dengan ambar. Ambar itu sama-sama bobotnya sekian kilo, tapi beda umurnya. Dia misalnya terapung di laut itu selama 50 tahun, selama 70 tahun, itu bisa diuji oleh saintis, tapi jelas untuk para orang-orang yang bergelut dalam dunia parfum, dia akan mengenali ini sangat berharga, ini baunya sangat berbeda, makin elegan sehingga makin mahal.
Nah, secara prinsip kembali lagi, jadi kalau misalnya sticknya itu atau aplikatornya itu bermasalah, maka itu justru menjadikan penyimpanan tidak menjadikannya baik. Gimana kalau misalnya tidak menemukan aplikator, diwadahi di tempat yang tidak pakai aplikator? Oke, berarti botol tanpa aplikator. Botol tanpa aplikator yang bahannya itu kalau tidak menemukan dari kulit unta, bisa dari bahan yang lainnya. Insya Allah kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Fawzul Azim. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang memang menyukai dan memang seharusnya kita mencintai parfum yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dan bagian dari kecintaan itu adalah kita menyimpannya dengan cara terbaik, seterbaik mungkin yang bisa kita ikhtiarkan. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa insya Allah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.